Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Kita kembali lagi di Jurnal Cerita Misteri. Mohon maaf kalau kalian merasa, aduh ini kok gini terus, virtual terus nih, kapan penelusurannya? Mudah-mudahan kalian semua mengerti bahwa di masa pandemi seperti ini kita nggak bisa kemana-mana, dan kita tim Jurnal Risa melakukan yang terbaik agar tetap tayang, bisa menghibur kalian walaupun kita nggak kemana-mana. Nah, kali ini kita dikirimi oleh seorang teman, sahabat kita, sahabat saya juga. Ini adalah Mpok Ika, seorang YouTuber asal Depok, asal Indonesia yang tinggal sekarang di Swedia. Dia akan bercerita tentang rumah kakaknya yang ternyata katanya sih mengalami beberapa kejadian janggal selama tinggal di rumah itu. Hari ini sengaja kita langsung berbagi tim saja karena ada beberapa personil yang nggak hadir. Riri nggak hadir hari ini, Angga juga nggak bisa hadir karena satu dan lain hal. Jadi kita memaksimalkan yang ada saja. Sekarang kalian bisa lihat videonya. Saya juga melihat dan saudara-saudara saya juga melihat videonya dari sini. Dan jangan lupa untuk kalian yang punya cerita yang menarik tentang hal-hal mistis di rumah kalian atau di sekitar kalian, kalian boleh loh ngevideoin, kirim vlog pribadi sepanjang maksimal 10 menit ke jurnalrisa@gmail.com. Kita masih tungguin untuk episode berikutnya. Selamat menyaksikan. Poika nih. Cancing ya babe, nama saya Ika, biasa dipanggil Po Ika. Saya YouTuber asal Depok yang sekarang tinggal di Swedia. Saya adalah salah satu fans Jurnal Risa. Saya hello buat Teresa, buat Adimas, Indi, Kakang, Niko, Angga, Riri. Untuk tim BTS-nya, Mas Dio, Mas Tian, Bang Beng, Pak RT, Mbak Yuyu, nah pokoknya semuanya deh ya. Jadi di sini saya mau berbagi cerita ke Jurnal Cerita Misteri soal kakak saya. Ini cerita soal rumahnya yang lama. Sekarang sih dia tinggal di rumah yang baru. Ini rumah dia yang lama. Jadi ini rumah yang lumayan cukup gede, 2 tingkat. Jadi tingkat yang pertama itu disewain, dan dulunya tuh mereka tinggal di lantai paling atas di rumahnya Kavia gitu. Nah dulu waktu itu saya pernah kerja juga di rumah Kavia, tahun 2006, jadi au pair. Pada saat itu saya ngerasa masuk ke rumah itu udah emang agak pengap, agak gimana lah gitu ya, mungkin karena tua juga kali ya. Nah terus saya kembali lagi ke Swedia tahun 2010 sampai 2012, dan di situ baru saya mengalami sedikit keganjalan, dimana saya tuh kalau lagi masak di rumah Kavia tuh kadang-kadang sering sekelebat hitam lewat di belakang saya. Waktu itu sama Cole juga, Cole waktu itu umurnya masih 3 tahun, 2 tahun setengah deng. Jadi di situ saya mulai nggak kerasan, maksudnya takut sendirian di rumah kakak waktu itu kan. Dan pokoknya sebisa mungkin saya di luar sama Cole waktu jagain Cole gitu kan, kalau lagi nggak kerja di spa. Jadinya agak nggak betah sih, tapi dibetah-betahin karena tuntutan kerjaan kan waktu itu. Nah untuk lengkapnya apa gimana rumahnya, ini saya udah minta tolong sama Kavia buat ngefilmin karena dia juga penasaran siapa sih yang sering gangguin anaknya, terus bentuknya kayak apa sih, apa bener cuma halusinasi kita aja. Aduh lampu sensornya mati, woi nyala woi. Aduh, nah nyala lagi. Apa cuma halusinasi kita aja? Makanya saya mau kirim video ini ke Teresa, ke Jurnal Risa, biar dilihat. Mudah-mudahan kita cuma halusinasi ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya pengen ini sih, dilihatin apa sih, siapa sih itu gitu, asal usulnya apa sih, kenapa sih gangguin tuh bocah berdua begitu kan. Yaudah yuk kita langsung aja cus, nggak usah banyak bacot ya, langsung swipe up. Halo, nama saya Via. Ini anak bontot saya, Cole.
Kami tinggal di Forsiping. Sekarang saya mau menceritakan tentang kejadian mistis di rumah saya waktu anak-anak pada kecil ya. Gustav 16 tahun, Carl 11, si bontot. Yngsta barn. Ja. Gustav, kommer du ihåg vad som händer hemma hos pappa när du är liten? Ja, jag kommer inte riktigt ihåg hur gammal jag var, men kanske 11-12 eller? Någonstans där. Och så var det mitt på natten. Och så bara vaknade jag. Jag låg i sängen då. Så bara vaknade jag. Jag liksom låg så här. Och så bara vaknade jag så här då. Och så kollade jag direkt mot dörren till mitt rum. Alltså utan att tänka liksom, bara direkt så där. Och så såg jag så här en skepnad i skuggan. Alltså jag såg tydligt att det var en människa. Jag såg verkligen tydligt och jag bara så här, den bara stod där och kollade på mig. Och sen eftersom det var så lite så började jag bli rädd så jag började skrika. Ja, sånt. Ja, men sen när jag började skrika så började den här skuggan gå långsamt iväg. Mot dörren som kom in till huset. Ja, och sen var det inget mer. Du har inte upplevt någonting annat mer? Nej. Nej. Och Carl då? Jag kommer inte ens ihåg att jag hade Du inte smakat. kommer ihåg, du är för liten. Nej, jag vänta, var det Ica som visste? Men du vet, när du är 3 månader, då Annie ju lägger dig och så lägger i mammas säng. I den gamla sovrummet som nu är vardagsrum. När du är 3 månader, du kan inte krypa än. Men sen plötsligt du skriker och gråter och så när jag kommer fram, du ligger på golvet. What the fuck? Och så du blöder i munnen och näsan. Får du slå i kanske. Jag menar, hur kan du vända och ramla? Tänkte jag. Fast var i skiten. Ja. Men jag kommer ihåg när du är 3 år eller så, då du vill inte sitta i köket. Och så du säger, jag vill inte sitta här, han tittar ju på mig hela tiden. Du säger, det är någon sitta i mammas säng. Ja, bra. Abyss. Avis. Ini itu ruangan pertama pas kita masuk rumah. Ya. Nah, waktu saya hamil Gustav, anak pertama saya ya. Ini toilet. Nah, kalau lagi mau ke toilet itu kadang-kadang saya ngerasa ada kelebat bayangan hitam gitu. Sering banget, cuman saya pura-pura nggak rasa aja gitu ya, karena iseng, takut sendiri. Nah, ini kamarnya Gustav, dulunya itu ruang tamu. Nah, ini kamarnya Gustav. Nah, dia itu pernah ngejerit ya waktu umur 6 tahun, bilang, Mama, ada orang laki-laki dewasa cuma diri aja di situ ya, di tiang pintu tuh, ngeliatin dia tidur, tapi terus menghilang, cuma bayangan aja hitam. Jadi dia nggak tahu wujudnya kayak gimana, cuman kelihatan kayak laki-laki gitu. Nah, ini gantungan jaket. Nah, ini juga ruang tamu ya dulunya. Sekarang jadiin kamarnya Carl. Dia tidur di sini. Anak-anak lebih tidur nyenyak di sini ya sejak ganti kamar. Nah, ini dulunya ini ruang makan, terus diganti jadi tempat kamar tidur ya. Sebab karena kita sering ngerasa nggak bisa tidur nyenyak gitu kan, kadang ngerasa ada getaran di kasur atau kelebat bayangan gitu ya. Jadi kita pindah tempat. Nah, ini ruang relax keluarga aja. Carl lagi. Oh iya, du Carl? Tapi pas anak-anak udah besar nggak ada tuh kejadian-kejadian lagi. Jadi mereka nggak takut lagi gitu ya. Mereka tuh ngeliatnya pas lagi kecil aja, waktu mereka kecil.
Nah, di sini ini nih ruang makan. Si Bontot itu waktu umur 3 tahun nggak mau dia duduk ngebelakangin kamar tidur saya yang lama di sana ya, ruang tamu sekarang. Dia bilang, mama, saya nggak mau duduk di sini ngebelakangin kamar ya, karena dia bilang ada laki-laki tinggi besar duduk di kasur saya yang liatin dia dari belakang. Di sini dulu itu kamar saya, tapi sekarang jadiin ruang tamu. Nah, itu kejadiannya sering sekali ketika anak saya yang paling besar itu sampai umur 6-7 tahun ya. Terus kalau 3 tahun setelah itu sih nggak sering kejadian lagi. Terus kita pindahin kamar tidur ke sebelah sana ya, diganti gitu. Nah, ini dulunya kamarnya Gustav, sekarang jadiin ruang komputer. Mereka sih nggak ngeliat apa-apa lagi sekarang, waktu kecil aja. Ini toilet ya. Kadang-kadang juga kalau malam itu ngedengar suara-suara, cuman kita bilang cuman mungkin dari dapur atau dari penghangat ya, elemen. Ini jadiin ruang makan, tadinya itu kamarnya Gustav. Ya, Abang None dan tim Jurnalisa itu adalah sekilas info video yang kakak Ika buat, kakaknya Po Ika buat, karena jarak kita yang memang jauh 300 km, jadi itu sangat sulit buat Po Ika kesana dan ngerekam langsung. Jadi Po Ika minta bantuannya kakak buat ngevideoin. Semoga kalian bisa menangkap sesuatu yang bisa ditangkap. Dan kita berharap sih ada penjelasan dari itu, apakah kita cuma berhalusinasi atau cuma ya gimana lah gitu. Kalau misalkan ada ya sok atuh digambarkan gitu. Digambarkan kayak apa gitu bentuknya, penasaran juga sih. Ya udah gitu aja ya, tim Jurnalisa, terima kasih yang udah bantu kita. Pokoknya cepok-cepok buat tim Jurnalisa. Uhui. Dadah, assalamualaikum. Sekarang kita nih yang pertama buat mencari tahu kira-kira bener nggak di rumah itu, atau mungkin kata Po Ika bilang halusinasi doang katanya gitu. Enggak sih. Enggak halu. Enggak halu. Bener. Aku dari tadi udah merhatiin dari awal, ngebayangin bahwa memang di beberapa video yang udah ditunjukkan ada tidak hanya satu tapi ada beberapa sosok yang ada di sana. Yang aku ngesik kayak ada 3 ya teh. Yang betul yang laki-laki itu, dan yang mungkin ada yang, tapi sebenarnya yang laki-laki itu tuh nggak gimana-gimana gitu teh. Nggak buraung gitu. Naon sih buraung? Buraung teh nakal gitu. Terus ada perempuan juga yang memang dia sangat menyukai anak kecil gitu. Dan di rumah itu saya ngelihatnya kayak rumahku zaman dulu gitu yang di Air Mawar itu. Jadi memang ada keluarga lain gitu di situ. Iya, yang udah tinggal jauh lebih lama daripada keluarga kakaknya Po Ika gitu di situ. Jadi ketika ada orang baru, mereka tuh sama seperti layaknya manusia, mereka kepo gitu. Misalkan ada tamu yang datang ke rumah, terus kita penasaran sebenarnya karakter orang-orang yang datang ke rumah kita tuh kayak gimana. Jadi mereka coba, dan biasanya hal yang pertama dilakukan oleh mereka adalah memastikan ini orang-orang ini bisa berkomunikasi dengan kami atau enggak. Jadi gitu. mereka tuh berusaha buat menampakkan diri gitu loh. Kayak biar dilihat gitu, biar orang yang baru nempatin di situ tuh notice
ini hey hello saya ada di sini gitu. Kejadian yang sama anak bungsu kakaknya Poika itu yang jatuh katanya, terus udah gitu sampai berdarah gitu dan lain-lain. Itu sebenarnya Kita curiganya ya. iya, jadi ada satu perempuan di sana yang memang suka banget sama anak kecil, dan dia tuh kayak gemes banget gitu lihat bayi. Dia tidak bermaksud jahat sebenarnya. Hanya saja ketika mereka untuk melakukan kayak menggerakkan benda atau ngangkat apa gitu, itu tuh butuh effort yang sangat besar gitu, dan biasanya muncul kalau marah kan. Iya. Mereka tuh kalau marah biasanya muncul kekuatan atau ketika orang-orang takut. Nah sementara di situ kan nggak ada orang yang takut gitu, bayi kan nggak ngerti apa-apa, jadi dia mengeluarkan kekuatan untuk ngangkat dan lain-lain tapi nggak kuat gitu. Dan kalau di kita mah bayi teh hanyir ya teh kayak wangi gitu, pasti orang lagi jurik ya. Kalau di sini Kunti tuh pasti aja. Makanya kalau misalkan di sini maghrib bayi teh harus ditemenin ya teh. Ya kayak gitu. Dan mungkin kalau kulturnya di sana kan ya bayi punya kamar sendiri terus ditinggalkan dan lain-lain. Yaitu yang sebenarnya nggak ada hubungannya sih, karena hantu-hantu sana juga kulturnya seperti itu gitu kan, nggak ikut kita, cuman memang dia karakternya suka banget sama bayi itu. Mungkin sekarang kayaknya nggak afdol kalau misalkan aku sama Indi doang yang lihat gitu dan berbicara. Kita putar sedikit lagi videonya. Saya pengen di bagian kamar Mana? Yang dulunya tuh kamar Carl. Kalau nggak salah jadi apa ya, ruang makan ya. Nah di sini ini nih ruang makan. Si Bontot itu waktu umur 3 tahun nggak mau dia duduk ngebelakangin kamar tidur saya yang lama di sana ya, ruang tamu sekarang. Dia bilang, mama saya nggak mau duduk di sini ngebelakangin kamar ya, karena dia bilang ada laki-laki tinggi besar duduk di kasur saya yang liatin dia dari belakang. Di sini dulu itu kamar saya, tapi sekarang jadi ruang tamu. Pas kalau kita syuting ini kan biasanya mereka ikut juga ya, kayak Marian anak-anak. Nah aku pengen banget Marian melihat bagian ini dan apa yang dia lihat, karena biasanya mungkin kalian berpikir emang bisa ya mereka saling lihat atau gimana, tapi sebenarnya walaupun tidak terlihat oleh mata telanjang kita video-video itu, si orang-orang yang mungkin peka terhadap dunia mereka dan juga mereka yang ada di dunianya sendiri itu bisa melihat ada hal-hal lain yang terdapat di video itu. Jadi kita akan coba panggil Marian lewat Indi untuk melihat apa yang dia lihat di ruangan itu, karena menurut saya itu menarik. Oke? Ya. Nah ini lihat di sini. Apa yang kamu lihat di situ? Nah tidak tahu atau tidak mau bilang? Perempuan. Dia seperti Elizabeth. Nah, dia bahannya kecil. Ya. Oh, dia berkeliling di situ, di seluruh ruangan itu. Terus putar-putar saja. Ada yang aneh nggak dengan dia?
seperti itu dibunuh. Oke. Itu. Oke, udah, terima kasih. Nanti kita bicara lagi ya. Iya, nanti. Oke. Itu yang saya pengen bilang, tapi pengen coba memastikan gitu. Apa yang saya lihat dengan apa yang mereka lihat gitu. Karena memang perempuan ini berwajah cukup mengerikan gitu. Bisa digambarkan ada banyak darah di wajahnya. Nah itu yang membuat yang biasanya Marian kan ceria, pemberani dan lain-lain, tapi melihat sosok ini kok kayaknya dia takut. Kayak gitu. Jijik, takut, atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan darah itu mengingatkan dengan penderitaan teman-teman kecil ini. Kayak gitu. di apa ya? Iya, sebelah gitu. Kayak dipukulin gitu. sih. Kayak cuk segitu loh. Diam aja kayak ringkih, kayak kasihan sih itu tidak. Iya. Ada kehidupan di rumah itu yang mungkin sudah berjalan sejak lama sebelum keluarganya kakaknya Po Ika ke situ, dan mereka bukan berarti satu keluarga, tapi sama seperti Peter CS, mereka tuh bukan satu keluarga, cuman terkumpul sehingga akhirnya berkumpul bersama gitu, dan itu juga yang terjadi di sana. Jadi ada kisah berbagai latar belakang gitu. Perempuan ini kisahnya berbeda, tapi mungkin dia sempat tinggal di sekitar situ. Sakitnya? Ya. Terus yang laki-laki juga berbeda. Terus ada 2 sih perempuan. Jangan dirasain, coy. Ntar yang masuk yang lain-lain rumah Kunti. Kejauhan bos dari Swedia. Ntar bahasanya. Ngerti Ya udah, kurang lebih kalau aku sama Indi menjelaskan bahwa memang ada di situ, tapi mereka tidak berbuat yang aneh-aneh. Dan kenapa anak-anaknya kakaknya Po Ika itu atau keponakannya Po Ika bisa melihat, karena pada saat itu mereka cukup sensitif gitu. Karena masih kecil juga. Dan kenapa melihat Gustav ya? Gustav yang besar itu kenapa di umur sekitar 6 tahun ya tadi bilang melihat di kamarnya dan dia posisinya dalam keadaan bangun tidur. Nah biasanya makhluk-makhluk seperti itu ketika kita lengah, ketika kita konsentrasinya belum full, itu gampang terlihat. Itu termasuk orang-orang yang lagi tidur, kebangun dan lain-lain. Itu juga salah satu kenapa orang sering irip-irip. Nah kayak gitu. Karena kitanya nggak utuh gitu ya, pikiran sama belum sepenuhnya masuk badannya. Gitu sih ke badan kita. Nah kayak gitu. Senang sekali rasanya bisa berjalan-jalan ke Swedia. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah rezeki banget ya bisa melihat rumah di Swedia kayak gimana. Betul. Enak ke neighborhood. Asik. Ayo motor. Hah? Motor. Berada. Bah, itu apa? Ya, baik. Nah, sekarang kita mau menjelaskan, enggak sih sebenarnya AA yang mau menjelaskan, Adimas menjelaskan sosok dalam bentuk visual. Tapi ini ada yang menarik ya. Kalau misalnya tadi sempat lihat gitu, kalau dari yang awal segala macam dari jalan dia tuh detail banget ya. Kayak masuk ke kamar ini ada cerita ini di sini, ada cerita ini di sini dan segala macam. Meskipun rumahnya sudah direnovasi, tapi meskipun sudah direnovasi sebagus apapun, mereka mah tetap ada di situ. Iya. Nggak akan cabut gitu. Misalnya seenak-enaknya rumah gitu kita di minimalis, misalnya enak-enakin, modern semua digital segala macem lah, TV apa segala macam. Dan di sisi lainnya mah upside down-nya. Wow, mereka di upside down-nya gimana? Iya, jadi pasti si sosok itu pasti ada di situ ya, termasuk di rumah ini. Mungkin ya termasuk juga di Cikapundung. Oh iya. Cikapundung mau dibersihin segala macam, si Mamat mah tetap aja di situ. Ya, benar. Nggak kemana-mana si Mamat mah. Tapi kalau si Mamat ke Swedia nih,
resep tuhnya sih gana. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Nanti kita mau lihat nih ada video kan ya. Nah, coba kita tanya Mamat kalau dikasih yang gini-gini. Dia mah dikasih yang gimana aja mau kayaknya Iya, kan mau dikasih mah tingnya. Mau ditanya nih, Tanya. Siap. Sekalian ini ada beberapa, satu aja deh yang mau divisualisasikan. Jalan-jalan, ayeuna orang ningalian deui. Cai ya, handap mah balong leutik alus. Lain, eta mah kolam. Ngojay ka dinya. Bisa geus bieu ngojay. Oh, geus ngojay. Jadi di bawah ada kolam renang, jadi pas lihat kayak mau ayo mandi. Nah, aya tapi di handap teh aya. Itu. Aya di handap. Oh. Mandi we. Halus. Haredang. Aduh, si Haredang. Mat, aya imat di dieu tah ditingali. Mat. Aya awewe cenah sok ieu wae naon siga ngagangguan. Di mana itu? Ima di jauh lah di Swedia. Kata apa yang ya tinggali we dirinya bisa ketinggali tah di dieu. Jadi si awewe teh sok ngagangguan wae. Aya ngagangguan budak leutik gitu, leutik gangguan segala macem. Gitu-gitu. Oh, euy. Tinggal urangnya. Oh, itu mah ieu walana. Lain sih. Nah, siga kitu lah. Gitu. Siga kitu sabangsa lah. Oh. Gitu. Oh, sarua Sarua. Ngomong gitu paru. Tengah artinya. Oh, nya kan tengah arti. Gitu. Tapi rek kanu kitu mah. Geus badan ai ieu mah ai teu borok mah. Jangkung wadas gitu. Teu borok mah. Teu borok. Nya aya nu kieu nya. Kieu nya. Tuh. Ieu mah. Laras sih kieu. Di mandian ge bisa meureun gitu. Langsung cager heuh. Meureun. Udah kumaha ngomong narek di bawah. Ngomong Jadi ada satu sosok di sana yang perempuan tapi si wajahnya itu apa ya hancur lah gitu, berdarah apa segala macam. Mau dibawa mau aja, mungkin kalau dimandiin mah dibersihin mah kayaknya bisa. Coba bisa meureun diubaran gitu. Oh, daek ngomong kumaha. Ya diajarkeun meureunna. Bisa. Diajarkeun. Kamu lopotot naon makan aing sieun. Sieun ke lagi kasieun oge gini. Oh, itu borok sebelah ge ku aing dieun borok. Kayak diborokan kabeh mah. Aing borokan tong molotot. Ambek itu sok ambekan si ieu teh nya meureun. Keur ayeuna molototan we. Molotot ka urang saha meureun deui we. Jawar ti mana meureun we. Ningali teh. Asep meureun. Oh. Tapi jangkung meureun di mah. Jangkung we. Jangkung teuing. Jika itu jika dunuan baheula kitu. Terus dunungnya kieu baheula. Oh, awewena mah cara rangkung. Cenah aya lalakina kieu. Mana we? Tuh ningali. Teh mundur kitu. Mundurin dikit. Ada cenah kayak bosnya dulu katanya gini, tinggi. Jarak rangkung cuma ketinggian ya buat Mamat. Jangkung teuing mah. Bisa ningali dunuan baheula. Sieun. Oh, tuh. Tadi dia teh sok aya ieu. Alaki oge dinya teh. Gitu. Wah, ki oge. Tah ieu teh duluran oge gitu atau kumaha? Jeung awewe ieu teh beda oge gitu. Oh, rek nanya kumaha lieur. Nya, mun nya sih nya gitu. Artinya. Arti euy. Nya ai katingalina mah begitu meureun mirip. Oh, ada sarua beungeut. Syarat gitu karena itu nya begitu mah. Gitu. Siga Walanda meureun. Teu ieu mah lain da. Lain heuh? Lain. Tapi sarua geuning kabeh. Ya, karena itu ya. Anu karena bangsa kitu mah ye. Bangsa kitu jarangku ngaredeu nya. Areureum ieu teh. Hah? Nya bareureum kitu. Nya kunaon nya sigana nya. Jadi ieu badanna di tenggelan gitu. Teuing lah. Mung nyaho gitu. Salakina mah. Teuing gitu.
Waduh duaan di hiji imah mah meureun salakina. Meureun salakinanya. Oh. Nah, bisa jadi ada satu keluarga juga yang di sana, suami istri ini yang mungkin menjadi salah satu korban hingga akhirnya meninggal di sana dalam keadaan yang tidak wajar, hingga akhirnya mungkin dibunuh atau entahlah itu. Jadi memang si kondisi fisiknya juga dari secara fisik ya merah, berdarah mungkin apa segala macam gitu. Itu nyamurnya gitu. Keluarga ini ngomong naon. Kita ngomong tentang sih. Nanya meureun di saha gitu. Jawara gitu ngomongkeun. Oh, si ganu ngambok euy. Ngomong Balik bae lah. balik wae. Orang dua aja tuh bersieun kan kitu Jawara teh. Aji teu ngarti ngomong naon. Cegeus. Mun ngarti main cicing. Cicing Rek mandi ya kan. ka mandi. Kadam. Kitu sama mandi wae tuh. Itu nonggoan-nonggoan. Oh iya sakat. Oh. Nya, sok eta meureun aya nu bisa Tuh di. aya. Di dia ada orang mah kamu. Nya sok. Sok. Ke kemana-mana. Mandi dulu cenah di bawah di kolam. Mandi jeung awewe. Saha wae dikasih bule ya, Enggak mau. enggak mau. Karena enggak ngerti bahasanya. Nggak ngerti bahasanya tapi mau aja. Nah, ini benar-benar mau dimandiin sama dia. Bingung ya. Dikasih hantu jelek. Mau mandi bareng. Mandi bareng. Kalau saya memilih bule ya. Iya. Ya, bisa diajarkan bahasa Bahasa Sunda. perbaiki keturunan apa gimana? Wow. Wow. Jadi mirip persis tapi kayak tadi aku ngeliatnya kayak ada nggak jubah sih naonnya. Berpakaian hitam gitu dia si cowoknya. Si cowoknya mah berpakaiannya kayak hitam gitu. Jadi si kalau ceweknya nanti ya dia baru sketchnya. Jadi gambarannya sih agak sedikit Tua ya. Iya mungkin udah berumur lah. Jadi bukan terlalu Lansia merenya. Iya, cuma badannya kecil. Nah si wajahnya ini kan agak sedikit nggak jelas ya, berantakan apa segala macam. Jadi sebenarnya nggak bisa kelihatan dia perempuan muda atau tua karena memang cuma dari perawakannya tuh kurus. Seperti itu mungkin yang digambarkan dan ya Mungkin korban perang dunia 2. Wah ya so tau gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya kan itu nggak tahu kalau daerah Swedia kan memang lumayan banyak ini ya. Ya terjadi perang dunia 2 kan di sana. Iya. Si Nazi itu. Maksudnya daerah kekuasaannya kan. Ya, jadi mungkin juga banyak korban-korban perang di sana. Iya, karena mereka menunjukkan eksistensinya ya seperti wujud yang terakhir pas ini ya mereka meninggal. Gitu. Ya di sana mungkin ada dulunya nggak tahu ya, kita kan misalnya kita di sini duduk di rumah dulunya juga nggak tahu ini apa. Bisa jadi hutan pas zaman dulu terjadi apa mungkin di sini ada yang meninggal segala macam dan akhirnya dibangun rumah ya samalah di belahan dunia manapun juga sama seperti itu gitu. Dulunya apa nggak tahu, pasti ada sejarahnya. Ada sejarahnya ya si perempuan ini memang ada di sana, Poika ya, dan kakaknya dan sampai sekarang pun masih ada di sana gitu. Dan mungkin tidak tertrigger untuk lebih ekstrim mengganggunya karena mereka tidak dulu mungkin ada anak kecil gitu kan yang memang sensitif ya masih sensitif, masih apa sih. Mungkin sekarang udah gede, udah punya kesibukan masing-masing. Tadi juga ngelihat Gustaf main game kita apa ya, CS ya? Iya, main CS ya. Bisa di-add ya ini. Jangan. Kamu PUBG ya kamu? Saya main COD. Oh iya. Saya Mobile Legends kalau ada boleh di-add ya. Mungkin juga karena udah lama kan tinggal di situ, terus si sosoknya juga kayak ya udah saling masing-masing aja, jadi nggak terlalu ngeganggu lagi. Iya, udah kenal lah. Udah kenal sekarang udah wawuh segala macam. Jadi ya sudahlah masing-masing gitu. Masing-masing. Jadi ya mungkin tidak akan terlalu mengganggu seperti dulu lagi sekarang, tapi tidak halusinasi ya kalau dari awal tadi bilang ini halu apa enggak ya. Tidak, memang ada di sana.
rumah tua juga dulunya, meskipun direnovasi sebagaimanapun dulunya memang tetap rumah tua dan mereka ada di sana. Begitulah. Oke, tadi udah nonton videonya Po Ika, dibagi tim tapi saya tidak punya tim. Bukan tanpa alasan, karena ya memang personilnya tidak lengkap. Jadi lebih mau bahas kayak apa ya, itu kan kalau kakaknya Po Ika cerita tadi, kejadian itu dialami ketika anak-anaknya atau keponakannya Po Ika tuh masih pada kecil, sekitar umur 6 tahun. Terus yang adiknya anak yang pertama tuh berapa bulan, itu sampai ada kejadian-kejadian yang ekstrim lah ya. Cuman kalau bahasan di sini mau lebih ke kayak, jadi memang pasti di setiap rumah tuh ada apa ya, ada sosok penunggu atau enggak dalam satu rumah. Kita tuh sama-sama nggak tahu dulunya tuh tempat itu tuh apa, kayak punya sejarah apa. Nah, ada sesuatu yang ya kita mungkin tidak bisa cari tahu, kita juga nggak bisa kayak apa ya, kita nggak semua punya kemampuan untuk seperti apa ya, melihat sesuatu lebih sensitif dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi ya, lain cerita ketika itu terjadi sama kita, ada kejadian, ada sesuatu yang janggal yang kita alami, atau ya satu keluarga yang berada di satu rumah itu alami. Lebih ke ini loh, tadi ada beberapa apa ya, kayak ngelihat memang ada si sosok yang tinggi besar itu yang diceritain. Lebih ke mungkin ya, kalau ngomongin rumah, ngomongin ketika kita menempati suatu tempat apa ya, kayak lebih harus inilah, lebih kita apa ya, kayak izin dulu, kayak menghargai apa ya sesuatu, karena mereka punya ceritanya sendiri, punya sejarahnya tersendiri gitu. Kayak contohnya bisa jadi kayak aku tuh waktu kecil pernah kayak main ke luar waktu masih kecil banget, main sepedaan keliling. Nah, sampai di rumah malamnya malah aku nggak ngalamin apa-apa, tapi orang rumah yang melihat sesuatu di situ. Mungkin karena ketika main tuh ya, namanya waktu kecil ya, main main aja, terus tanpa disadari waktu main sepeda tuh ngelewatin satu kuburan, terus dilindas kuburan itu cerita bener ya. Aku lewatin kuburannya karena kuburannya yang datar, yang nggak ada apa ya, nggak ada keramik ada nisan-nisannya gitu. Itu lebih kurang lebihnya apa ya, lebih ke, nah kita datang ke suatu tempat atau kita menempati suatu tempat, nggak ada salahnya kayak kalau di kita tuh ya diadain pengajian, diadain syukuran, mendoakan suatu tempat, karena tempat tuh ditinggalin seminggu aja. Kalau menurut kepercayaan kita, menurut kepercayaan saya, ditinggalin seminggu aja sebuah tempat atau sebuah ruangan, kasur malah bisa ada yang nempatin. Makanya ada kayak mitos atau ya kepercayaan orang zaman dulu tuh harus dipukul dulu sama sapu lidi sampai 3 kali sampai baca-baca kayak gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Tapi alhamdulillahnya si kejadian-kejadian yang kakaknya Po Ika alamin enggak berlanjut sampai sekarang. Ketika anak-anaknya sudah besar, mereka udah nggak ngalamin itu lagi katanya. Ya mungkin ketika waktu kecil karena sensitivitas anaknya juga pasti lebih apa ya lebih lah. Biasanya anak kecil tuh lebih mudah untuk melihat hal-hal seperti itu. Makanya ya banyak amit-amit, banyak izin kita bertamu ke rumah orang pun kan kayak gitu. Percaya nggak percaya, tapi ada hal-hal yang memang ya harus kita lakukan dengan syukuran atau nggak dengan bahasa kita aja, kayak permisi atau apa, kurang lebih kayak gitu. Po Ika, terima kasih untuk kiriman videonya, khususnya juga untuk kakaknya Po Ika. Jadi memang yang kita lihat hari ini, memang di sana ada beberapa apa ya, ada penghuni lain selain manusia di situ. Tapi itu tidak masalah karena memang apa ya, lumrah terjadi di rumah-rumah dimanapun gitu. Kalaupun memang ada terjadi
gangguan itu hanya di awal-awal kedatangan. Ya mudah-mudahan seterusnya sih nggak akan ada lagi, karena itu merupakan proses perkenalan antara mereka dengan pemilik rumah baru gitu. Terus sebenarnya kayak penampakan atau apa itu hanya sekedar mereka ingin membuktikan kalau mereka tuh eksis gitu, untuk menunjukkan eksistensi mereka gitu. Ya. Dimas gimana? Dan kalau misalnya dari penelusuran virtual tadi kan ngelihat nih ada beberapa yang ruangan-ruangan, terus juga ada pengalaman-pengalaman kayak aduh pernah kayak nabrak orang atau ngelihat yang lewat di belakang apa segala macam. Ya itu memang ada mereka, terutama si cewek ini yang sering lalu lalang dan lewat-lewat jalan-jalan gitu dia teh, karena yang merasa melakukan aktivitas biasa aja dia teh gitu, jalan apa. Dan kalau kelihatan kalau bahasa Sundanya mah apa ya, kawenehan. Jadi nggak sengaja terlihat gitu, bukan ada yang wah set lewat gitu. Dan si sosoknya sih salah satunya ya, itu tuh ada beberapa sih di sana itu. Cuma salah satunya yang menarik adalah si perempuan ini. Jadi yang kayaknya yang tadi Marian nggak mau lihat ya. Jadi ada yang kayak kurus-kurus. Ya ini yang nggak mau dibawa sama Mamat, mau bawa ini cuman nggak mau. Ya susah juga ya, aduh. Si eta teh ya. Oyang ya mah cuman ngerti bahasa udah bisa dimandian lah kesini. Jadi bersih lagi gitu. Nggak tahu. Cika pundung. Iya, tidak sebenarnya walaupun ini kelihatannya kayak menakutkan, cuman dia tidak sama sekali tidak bermaksud untuk menakuti orang gitu. Jadi memang ya karena dia pernah tinggal di sekitar situ aja sih. Dan mungkin terakhir menghembuskan nafasnya di sekitar situ. Jadi dia nggak kemana-mana lagi. Dan seiring bertambahnya usia anak-anak atau keponakannya Po Ika, ya mudah-mudahan sih semakin jarang untuk melakukan komunikasi dan mereka gitu. Karena semakin dewasa kan orang biasanya semakin berkurang kemampuannya. Jadi tidak masalah. Semoga saja kedepannya baik-baik saja. Amin. Terus jangan menganggap bahwa ini hanya halusinasi atau apa, karena kita tuh semua melihat apa yang ada di situ. Jadi bukan hanya halusinasi semata. Dan kita tuh hidup berdampingan ya sama itu. Itu yang perlu diingat gitu. Keren. Oke, kalau begitu kita masih tunggu jurnal cerita misteri lainnya di minggu-minggu berikutnya sampai pandemi ini berakhir. Dan mudah-mudahan kalian juga gak bosen untuk mengirimkan cerita kalian, tidak hanya di rumah kalian, tapi mungkin sekitar rumah, misalkan di belakang rumah ada kebun atau apa gitu, ada cerita mitos dan lain-lain, atau banyak di antara kalian yang ingin konsultasi katanya, mengalami ini lewat DM pribadi kita. Nah, mulai sekarang coba deh kalau misalkan kalian berkenan, kalian dokumentasikan entah pakai handphone atau apa dan kirim ke kita ke jurnalisa@gmail.com. Nanti kita akan tayangkan cerita kalian dan kita akan bahas sampai tuntas di jurnal cerita misteri. Kalau begitu kita pamit. Terima kasih Po Ika. Belum, aku belum nanya. Terima kasih. Terima kasih Po Ika, sehat-sehat di sana. Mudah-mudahan segera ketemu ya nanti setelah pandemi ini berakhir. Jangan jadi takut ya teh. Oke, jangan lupa apa Kang? Subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.